Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fariski sebagai moderator kelompok 6 yaitu Jokowi yang ditugaskan meringkas materi identifikasi teks laporan hasil observasi secara tertulis. Di samping saya Perdana JP sebagai rangkuman. Di samping saya Sedang sebagai editing, dan sebelah saya Sofi Narzisa sebagai presentator. Di samping saya sebagai fotografer. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi secara tertulis. 1. Definisi dan karakteristik teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjelasan umum yang didapatkan dari hasil pengamatan observasi. Tujuan kegiatan pengamatan observasi adalah mendapatkan informasi tentang tingkah laku, kondisi, keadaan atau situasi dari objek yang diteliti. Informasi yang diperoleh berupa data faktual, objek dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2. Bersifat objektif dan spesifik. Teks laporan hasil observasi disusun dengan mengacu pada objek yang diamati. Dengan kata lain, laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Artinya semua orang akan mengatakan hal yang sama tentang objek tersebut. Hasil pengamatan observasi juga harus disampaikan secara jelas dan spesifik, yaitu khusus pada objek yang diamati saja dan tidak membahas hal di luar objek yang diamati. Agar lebih paham atau dicermati contohnya sebagai berikut. Contoh 1. Pembelajaran di SMK terdiri dari 70% praktik dan 30% teori, objektif. 2. Lulusan SMK lebih mudah mendapatkan pekerjaan subjektif. B. Disusun berdasarkan fakta. Teks laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta atau hasil pengamatan secara utuh agar tidak dikurangi atau ditambah dan bukan merupakan hasil imajinasi atau hayalan. Sangat jarang dijumpai kalimat opini. Opini adalah pernyataan berupa gagasan atau hasil pemikiran seorang yang belum terbukti kebenarannya. Contoh 1. SMK Mandiri Berkarya memiliki 5 kompetisi keahlian fakta. 2. Lingkungan SMK Mandiri Berkarya cukup bersih dan nyaman opini. C. Disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Teks laporan hasil observasi disajikan berdasarkan hasil pengamatan secara lengkap dan terperinci menggunakan bahasa yang mengacu pada makna yang sebenarnya dan apa adanya atau disebut juga makna denototip. Berdasarkan dengan bahasa lugas adalah bahasa kias. Bahasa kias adalah bahasa yang mengacu pada makna tambahan konotatif. Contoh 1. Rapot hasil karya siswa SMK Mandiri Berkarya sudah dapat berdiri sempurna setelah beberapa kali gagal uji coba denotasi. 2. SMK Mandiri Berkarya berdiri sejak tahun 2002 konotasi. 2. Struktur teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi merupakan data yang bersifat faktual dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau objektif, disusun secara sistematis mulai dari hal yang bersifat spesifik. Struktur teks organisasi hasil observasi. A. Pernyataan umum. Bagian pernyataan umum berisi informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Misalnya, nama objek termasuk nama ilmiah jika ada dan klasifikasi secara umum. B. Deskripsi bagian. Berisi uraian hal-hal yang dilaporkan secara terperinci jika objek yang dilaporkan adalah hewan variannya mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku jika objek yang dilaporkan adalah tumbuhan variannya berupa ciri fisik bunga, akar, buah, atau bagian lainnya. C. Deskripsi manfaat atau simpulan. Bagian ini berisi deskripsi manfaat objek yang dilaporkan dan ringkasan secara umum dari hal-hal yang dilaporkan. kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.